Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Kebahagiaan, satu kata yang terkadang sering kita pikirkan dan ingin kita cari. Apakah aku sudah mencapai kebahagiaanku? Atau harus mencapai titik apa agar aku bisa bahagia? Novel ini akan mengajak kamu untuk ikut memikirkan makna akan bahagia melalui sudut pandang seorang anak kecil. Bagaimana seorang anak kecil akan mengartikan makna dari kebahagiaan? Halo semuanya, perkenalkan namaku Nufia. Kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mendengar resensiku dari novel yang berjudul I Saw the Same Dream Again karya Sumino Yoru. Sebelum masuk ke dalam resensiku, kita akan berkenalan sedikit tentang penulis yang bernama Sumino Yoru. Jadi, kalau ada yang belum tahu Sumino Sensei, beliau merupakan penulis novel dari Jepang dan 3 karyanya juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Haru. Yang pertama itu I Want to Eat Pancreas, kedua, I Saw the Same Dream Again, dan ketiga, Blue Painful and Brittle. Novel I Saw the Same Dream Again yang akan aku jadikan resensi ini diterbitkan pertama kali di Jepang pada tahun 2016, dan novel terjemahannya diterbitkan di Indonesia pada tahun 2018. Baik, masuk ke sinopsis novel ini, yaitu bercerita tentang seorang pelajar SD yang bernama Koyanagi Nanoka. Ia menganggap kalau dirinya sangatlah pintar, karena alasannya adalah Nanoka sangat senang membaca buku. Ia pikir bahwa dirinya memiliki pengetahuan lebih banyak dibanding teman-teman sebayanya. Sampai akhirnya, Nanoka mendapatkan tugas untuk mencari makna dari kebahagiaan. Dalam mencari makna tersebut, Nanoka akan bertemu dengan 3 orang misterius yang akan membantu dia. Ketiga orang tersebut memiliki umur yang berbeda-beda, yaitu seorang pelajar SMA yang selalu terlihat murung dan suka menyayat nadinya, seorang perempuan yang terjebak dengan dunianya, dan seorang nenek yang memiliki kehidupan sangat damai. Aku disclaimer untuk novel ini akan ada sedikit cerita mengenai self-harm dari tokoh yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Awalnya, kenapa aku tertarik dengan novel ini? Karena aku udah sempat baca novel Sumino Sensei pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu I Want to Eat Pancreas dan suka dengan novel tersebut. Sehingga aku penasaran dengan novel Sumino Sensei yang ini. Dan kedua, saat aku membaca sinopsisnya, aku merasa bahwa novel ini akan ada sedikit berbeda dengan sebelumnya. Dan makin tertarik lagi karena yang akan diangkat di novel ini yaitu tentang sebuah mencari makna kebahagiaan dengan sudut pandang seorang anak SD. Kalau kita pikir, apa sih makna kebahagiaan untuk anak seumuran itu? Yang mana kita pasti tahu mereka masih polos dan masih dikelilingi hal-hal yang mudah membuat mereka bahagia. Simple sebenarnya. Contohnya, kalau dibayangkan pasti jawabannya nggak akan jauh-jauh dari pergi jalan-jalan, ke restoran yang disukai, atau bermain bersama teman. Walaupun memang tema yang diangkat oleh novel ini bisa dibilang sangat klise, tapi aku merasa bahwa kalau dikasih pertanyaan tersebut, aku pasti bingung menjawabnya seperti apa. Sehingga, ini mengantarkan rasa penasaranku bagaimana Sumino Sensei akan menyampaikan makna kebahagiaan terhadap pembaca dengan memakai sudut pandang seorang anak kecil. Siapa aja sih tokoh yang ada di novel ini? Tentu saja yang pertama, sang protagonis, Koyanagi Nanoka. Ia merupakan anak SD yang sering menghabiskan waktunya dengan membaca. Bisa dibilang, dia juga tidak memiliki banyak teman. Tidak ada yang mau berteman dengannya, karena merasa Nanoka ini pintar. Hanya saja, ada teman sekolahnya yang sering diajak mengobrol, yaitu Ogiwara. Karena Ogiwara juga suka dengan buku.
dan teman sebangkunya Kiryu. Nanoka merupakan tipe anak yang sangat kritis. Ada juga karakter lainnya seperti Minami. Nanoka bertemu pertama kali dengannya di sebuah rumah kosong. Sifat Minami ini sangat ketus. Walaupun dia merasa terganggu dengan kedatangannya Nanoka, Minami tetap mau mengobrol dengannya. Selanjutnya ada Abazure-san. Di novel ini digambarkan bahwa Abazure ini seorang perempuan cantik. Abazure juga sangat senang saat Nanoka datang ke rumahnya. Ia senang menyediakan cemilan-cemilan manis dan mengobrol bersama. Dan ada nenek. Di antara semua karakter, nenek ini yang sangat bijak. Bahkan tergambar di novel ini bahwa nenek merupakan orang yang memiliki hidup yang damai. Nenek pintar sekali memasak kue-kue dan juga nenek menjadi teman Nanoka dalam membahas buku. Ada juga Kiryu yang tadi sudah aku sebutkan. Karakter Kiryu ini juga penting di sini. Seorang pemalu dan suka melukis. Keempat tokoh tambahan ini yang nantinya akan berperan penting terhadap Nanoka dalam mencari makna kebahagiaan. Aku suka penggambaran karakter Nanoka di novel ini. Walaupun dia terkadang merasa lebih pintar dari teman lainnya, tetapi Nanoka dengan sangat berani tidak takut menghadapi anak nakal untuk membela seseorang yang ditindas. Dan sebagaimana umurnya, Nanoka masih memiliki kepolosan. Dia tetap mau belajar akan hal baru. Dia pun masih mau mendengar perkataan atau nasihat orang dewasa. Belum lagi, kita akan menemukan celetukan-celetukan Nanoka yang mengartikan arti hidup seperti hidup itu seperti es serut. Meski ada banyak rasa yang kita suka, kita tidak bisa memakan semuanya. Karena nanti akan sakit perut. Atau hidup seperti puding. Padahal bagian yang manisnya saja sudah nikmat. Tapi ada orang yang bersyukur akan rasa pahitnya. Puding di Jepang itu memiliki 2 lapisan. Lapisan pertama campuran telur dan susu, dan saus karamel atau gula yang dipanaskan di bagian bawahnya. Dan rasa saus karamelnya ini yang pahit. Celetukan itu memang seperti hasil dari pikiran anak kecil. Tetapi, kalau kita lihat maknanya, sebenarnya celetukan-celetukan Nanoka ini sangat dalam artinya. Novel ini akan menggiring kita selain mencari sebuah makna dari kebahagiaan, ingin juga menunjukkan makna untuk hidup. Menurutku, penulis ingin memberitahu bahwa semua orang memiliki masalah dan kekecewaan masing-masing di dalam hidupnya. Novel ini memiliki alur maju, dan menurutku, narasi di dalam novel ini terasa sangat mengagumkan. Penerjemah menerjemahkan novel ini dengan sangat baik. Saat membaca novel ini, akan menemukan beberapa permainan kata-kata, dan kalau tidak ada penjelasan, pasti akan bingung. Tapi tenang, semua kata-kata tersebut untungnya dijelaskan oleh penerjemah. Di beberapa narasinya juga, aku bisa membaca dengan tersenyum karena melihat tingkah laku Nanoka ataupun merasa tersentuh dan bahkan juga sedih. Kejadian-kejadian misterius yang ada di novel ini terkesan sangat ajaib. Karena memang fokus di novel ini bukanlah mempertanyakan kejadian misterius yang terjadi, Sumino Sensei menyajikannya seperti sebuah dongeng yang indah. Sama seperti judulnya, I Saw the Same Dream Again. Kalau dalam bahasa Indonesia memiliki arti, aku melihat mimpiku yang sama lagi, kemisteriusan yang ada di novel ini bagaikan sebuah mimpi. Datang secara misterius begitu saja dan tidak bisa dipertanyakan alasannya. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan di novel ini. Alur cerita pada novel ini terasa lambat di awal, karena mungkin cerita itu masih di sekitaran kehidupan sehari-hari Nanoka. Dan aku baru mulai menikmati novel ini di tengah-tengah cerita, karena akhirnya sudah mulai terlihat benang merah dalam novel ini. Secara plot memang, novel ini juga mudah ditebak, tidak seperti novel sebelumnya. Penulisan Sumino Sensei di novel ini pun juga bisa tergolong ringan. Konflik yang ada di novel ini juga tidak berat sama seperti novel sebelumnya.
Percakapan-percakapan antar tokohnya juga seperti percakapan sehari-hari. Untuk secara keseluruhan, aku lebih suka dengan novel ini. Karena isinya mengajak kita untuk merenungkan tentang hidup dan arti kebahagiaan. Aku bisa bilang, novel dengan genre fiksi ini penuh akan makna kehidupan. Kita bisa banyak belajar dari karakter-karakter yang ada di dalamnya. Ada sebuah nyanyian dengan lirik yang aku suka di novel ini. Kebahagiaan itu tidak berjalan mendekat. Karena itu, kita yang menghampiri. 1 hari 1 langkah, 3 langkah dalam 3 hari. 2 langkah maju, 1 langkah mundur. Kalau kita pikirkan lebih dalam makna dari lirik ini, jujur, maknanya sangatlah bagus. Benar, kalau kita tidak bergerak, kita tidak akan bisa menemukan apapun. Mencari kebahagiaan itu tidak usah buru-buru, karena bukan sebuah perlombaan. Kita mencarinya ya pelan-pelan aja. Karena siapa tahu, hal kecil yang kita dapat malah itu menjadi sumber bahagia kita. Gak apa-apa kok kalau kita merasa bersedih atau diri kita merasa sedang jatuh terpuruk. Karena hidup tidak hanya berjalan lurus tanpa hambatan. Kita nggak tahu di perjalanan akan menemukan sesuatu. Bahkan mungkin tanpa sengaja kita tergelincir. Yang terpenting adalah kita bangun kembali dan terus bergerak maju. Novel ini pun menggambarkan bahwa arti hidup dan kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Sekecil apapun kebahagiaan, selama diri kita sendiri merasa bahagia, itulah arti bahagia sesungguhnya untuk kita. Bahkan, karakter Nanoka yang sudah diberikan kata kunci dari ketiga orang yang ditemuinya saja tidak bisa menyamakan arti kebahagiaan dia dengan mereka. Rasanya, setelah membaca novel I Saw the Same Dream Again, aku ingin lebih menghargai hidupku. Daripada hanya terus memikirkan suatu kebahagiaan apa yang ingin aku capai, aku pun merasa bahwa aku hanya perlu satu, yaitu setiap hari aku ingin selalu bersyukur atas apa yang sudah aku jalani. Mau pada hari itu aku sedang senang ataupun sedang mengalami keterpurukan. Dengan rasa bersyukur, aku lebih bisa memaknai diriku. Perjalanan Nanoka untuk menemukan arti kebahagiaan di novel ini tergambarkan dengan baik. Dan aku sangat merekomendasikan novel ini untuk dibaca karena tergolong bacaan yang ringan dan bisa dibaca saat santai atau di saat ingin melepaskan penat setelah menjalani hari yang melelahkan.